Subscribe Hakim Abinada channel. Sejak kapan bahwa polemik Ba'alawi itu muncul di Indonesia? Mungkin Pak Kiai, di buku ini saya mencoba bahwa pada abad ke-18 ada oknum Ba'alawi menyusup ke Keraton Banten lain sebagainya. Mungkin sepengetahuan Pak Kiai seperti apa Pak Kiai? Silakan. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengomentari sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Imad tadi, bahwa yang dijelaskan oleh Kiai Imad itu adalah soal histori, ya, soal sejarah. Bahwa kalau memang Ba'alawi mengklaim sebagaimana yang sering kita dengar, misalnya leluhur Ba'alawi mulai dari Faqih Muqaddam hingga ke atas semua adalah mujtahid mutlak, itu memang benar apa yang dikatakan Kiai Imad, bahwa secara histori Habib Ubaidillah memang tidak terdapat dalam kitab-kitab sejarah, ya. Sehingga kalau beliau bilang bahwa Habib Ubaidillah bukan tokoh historis, betul, artinya itu tidak berlebihan. Bahkan bukan Kiai Imad saja yang mengatakan begitu. Jauh sebelum beliau ada Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Saqaf, beliau mufti Hadramaut. Beliau mengkritisi pernyataan-pernyataan yang beredar di kalangan Ba'alawi bahwa leluhur Ba'alawi semuanya adalah mujtahid mutlak, di mana kata beliau, beliau tidak menemukan data itu, tidak menemukan data bahwa semua leluhur Ba'alawi mulai dari Faqih Muqaddam hingga ke atas itu adalah mujtahid mutlak. Bahkan kata beliau hanya ulama biasa saja. Artinya untuk gelar imam saja dianggap tidak memenuhi syarat lah. Karena tidak-tidaknya kalau udah dikenal imam kan ketahuan siapa saja muridnya, gitu kan, itu masuk beliau. Artinya bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh, bukan tokoh historis, itu betul. Karena memang tidak ada kitab-kitab tarajim atau tabaqat yang menyebutkan nama beliau, bahkan apalagi menyebutkan kiprah beliau di dunia keilmuan. Karena Pak Yusuf, di dunia Islam itu di setiap zaman para ulama selalu menulis nama ulama di zaman mereka, minimal menyebutlah bahwa ada nama fulan terkenal alim misalkan. Bahkan banyak yang ada menyebutkan biografi lebih lengkap. Dan betul kata Kiai Imad bahwa nama Ubaidillah tidak ada dalam kitab-kitab sejarah, termasuk kitab nasab. Itu yang saya ingin komentari terkait itu. Dan ini bukan bicara soal nasab. Dan yang saya sebutkan tadi bahwa Ba'alawi melahirkan ulama besar itu adalah setelah Faqih Muqaddam. Artinya setelah Faqih Muqaddam kemudian hingga saat ini Ba'alawi banyak melahirkan ulama besar. Jadi nggak ada kaitannya, yang penjelasan saya tadi nggak ada kaitannya dengan status kehistorisan Habib Ubaidillah dan nasab beliau. Baik, kemudian yang antum tanyakan, sejak kapan Ba'alawi berkonflik? Ya mungkin kalau yang saya tahu berdasarkan sejarah yang beredar turun-temurun di Banten, memang Ba'alawi punya konflik dengan pribumi, ya, dengan pribumi waktu itu, seperti yang tadi Pak Yusuf katakan, yaitu berawal dari abad 18, ya, abad 18, di mana ada salah satu keluarga Ba'alawi, yaitu keluarga Ba'bud, dan masuk ke Keraton Banten, hingga kemudian ada perempuan dari keluarga Ba'bud ini menikah dengan sultan, menjadi ratu, di mana kemudian ratu ini mengkudeta sultan. Dan tentu saja keluarga ini tidak mungkin dengan sendirinya bisa masuk ke kesultanan, apalagi dengan sendirinya kemudian menghimpun kekuatan untuk mengkudeta. Dan saya yakin ini adalah bagian dari skenario dari Belanda. Artinya Belanda memanfaatkan keluarga ini untuk kemudian mengkudeta Sultan Banten. Dan itulah yang tercatat dan diceritakan turun-temurun hingga sekarang. Dan saya lihat ini adalah konflik pertama
konflik pertama yang pernah terjadi antara Ba'alawi dengan pribumi, khususnya ketika itu pribumi Banten. Nah, kemudian ada juga konflik berikutnya yang tercatat dalam sejarah, yaitu konflik Ba'alawi terkait dengan Geger Cilegon. Geger Cilegon itu kan ceritanya para ulama, para kiai, ahli tasawuf, ahli torekoh sudah mempersiapkan untuk melawan Belanda. Namun kemudian Habib Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa mereka itu adalah pemberontak. Artinya beliau mengharamkan, melarang upaya para kiai Banten untuk melawan Belanda, dan ini yang diingat oleh orang-orang Banten dari Ba'alawi. Ini konflik yang kedua. Walaupun kemudian ada perdebatan lah antara habaib sekarang membela Habib Utsman bin Yahya, namun faktanya, terlepas perdebatan itu nanti siapa yang menang, faktanya sampai sekarang orang Banten ingat itu, bahwa Habib Utsman bin Yahya itu telah melukai perasaan kiai Banten. Bahkan fatwa Habib Utsman mengakibatkan hal yang sangat tidak menyenangkan, di mana para prajurit Banten kemudian ada yang dibunuh, ada yang dibuang, ada yang disiksa dan sebagainya. Ini adalah konflik kedua antara keluarga Ba'alawi dengan pribumi khususnya Banten, di mana saya kemudian melihat ini sekarang ini konflik sekarang ini dimulai dengan Kiaimat yang asal Banten, ya. Jadi rupanya memang dari awal memang dengan Banten, sehingga Banten pun yang mulai, ya. Walaupun sekarang kemudian dari luar Banten juga ikut-ikutan dan mereka merasa ini bukan urusan Banten, ini bukan hanya masalah Banten, tapi ini masalah semua bangsa Indonesia. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa konflik ini memang konflik antara Ba'alawi dengan pribumi, itu bermula antara Ba'alawi dengan orang Banten. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dulu orang-orang Banten, ya, walaupun tidak semuanya, ya, khususnya dari keluarga Kesultanan Banten, dulu pernah bersama saya mendirikan perhimpunan keluarga Wali Songo, di mana ketika itu keluarga Wali Songo masih disepakati sebagai Azmat Khan Ba'alawi, bagian dari Ba'alawi. Sehingga ketika muncul satu perhimpunan ini, di mana tujuannya sebetulnya hanya untuk internal keluarga, untuk silaturahim dan untuk sosialisasi manhaj dakwah Wali Songo, kemudian muncul juga di media, maka ketika itu banyak Ba'alawi yang menyerang kami, menghina kami dan sebagainya. Singkat saja saya jelaskan bahwa itu juga merupakan bagian konflik yang merupakan kelanjutan lah, macam seri ketiga, konflik seri ketiga antara Ba'alawi dan orang Banten, di mana ketika orang Banten muncul, ketika itu bersama saya untuk menyatukan para Wali Songo, dan kemudian kami ketika itu sepakat menerima dengan versi Ba'alawi bahwa Wali Songo, bahwa Syekh Junaid Kubra itu adalah Ba'alawi dari marga Ahmad Khan. Namun pada akhirnya mereka justru bersikap kurang baik, dan tentunya ini juga membekas di hati orang Banten, khususnya para Tubagus, bahwa mereka sekian belas tahun disakiti oleh Ba'alawi, gitu kan. Sehingga ini merupakan rentetan dari sekian konflik antara Ba'alawi dengan orang Banten. Dan kemudian konflik yang ketiga tadi kemudian meledak begitu muncul di media. Habib Bahar mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Sebetulnya narasi Habib Bahar sudah lama sering diucapkan oleh oknum-oknum Ba'alawi. Hanya meledaknya ketika Habib Bahar. Dan itulah kemudian yang kemudian orang-orang yang selama ini saya lihat sudah menahan rasa jengkel mungkin. Mereka punya panggung sekarang ini untuk semacam balik mempertanyakan nasab Ba'alawi. Dan sebetulnya persyaratan yang diajukan oleh Kiai Imad itu bahwa harus ada kitab sezaman, harus ada manuskrip zaman. Sebetulnya jauh sebelum Kiai Imad mengajukan itu, sebetulnya Maktab Daimi Rabita Alawiyah sudah mengajukan itu duluan kepada keluarga Wali Songo. Artinya Wali Songo dipermasalahkan nasabnya ke bawah, dipersulit untuk menerima atau mengakui, yaitu dengan cara harus ada kitab zaman, harus ada kitab, harus ada manuskrip, bahkan ada yang bilang harus ada saksi
bahwa kamu anak siapa, ayahmu anak siapa, kakekmu anak siapa, dan sekarang karena saksinya sudah pada mati semua, sudah nggak bisa. Itu syarat-syarat seperti ini, ketat seperti ini sebetulnya diajukan lebih dulu oleh kalangan mereka sebelum Kiai Imad. Dan Kiai Imad, saya bilang Kiai Imad hanya niru saja gitu kan. Ketika kemudian Kiai Imad memberikan persyaratan yang sama kepada keluarga Ba'alawi terkait nasab mereka. Jadi saya rasa konflik ini serial apabila dikaitkan dengan orang Banten, bahwa sejak lama memang orang-orang Banten menyimpan rasa agak nyaman dengan Ba'alawi sejak kudeta Sultan Banten oleh keluarga Pak Bud itu. Demikian Pak Yusuf.